Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Di video kali ini kembali saya menampilkan salah satu partai catur di Olimpiade Catur Online tahun 2020. Ada satu partai menarik saat dimana kedua tim kuat bertemu, yaitu Rusia melawan Hungaria. Pada salah satu partai ada partai menarik, yaitu saat Ian Nepomniachtchi dari Rusia melawan Viktor Erdos dari Hungaria. Partai yang seru dan mengandung banyak pelajaran. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana kedua pemain beradu strategi. Putih dipegang oleh Ian Nepomniachtchi, memulai dengan E4. Erdos merespon dengan pertahanan Sisilia. Ian Nepom melanjutkan kuda F3. Erdos memilih jalur D6, dibalas gajah B5, skak, ditutup kuda, dan D4. Adu pion pusat yang normal di pertahanan Sisilia. Erdos menerima dan Nepom balik memukul dengan menterinya. Erdos mencoba mengganggu gajah lawan. Daripada gajah ini mundur, Ian Nepom memilih menukar gajahnya dengan kuda. Dipukul balik menteri. C4, dibalas E5 mengancam menteri. Menteri mundur dan Erdos menempatkan menterinya di C6. Ian mengembangkan kudanya. Erdos mengembangkan gajahnya ke E6, menyerang dua kali pion C4, lalu balik dibela dengan B3, benteng C8, langkah natural pengembangan benteng yang menguasai lajur semi terbuka C. Langkah ini sekaligus mengancam dengan langkah B5, mengganggu pion C4 dan juga kuda C3 yang menggantung. Buru-buru Ian Nepom mencegah rencana hitam tersebut dengan A4, menghadang ancaman B5. Erdos melanjutkan pengembangan kudanya dan Ian Nepom mengamankan rajanya dengan rokade. Gajah E7, sebenarnya langkah ini untuk persiapan rokade, tapi dengan memiliki kelemahan pion D6 yang posisi kurang enak ini, apakah hitam memiliki kesempatan untuk rokade? Kita lihat ke depan. Oke, kita lanjutkan. Ian Nepom melanjutkan benteng D1, menempatkan lajur yang lebih lega dan terbuka dan menambah tekanan ke pion D6 yang agak lemah. Menteri B6 mengancam pion B3 yang tidak terkawal, lalu putih melindungi dengan bentengnya. Hitam H6 mencegah perwira putih ke G5. Gajah A3, dan benar saja Ian Nepom segera mengeksploitasi kelemahan pion D6, di mana posisi pion ini ada di rantai pion belakang. Tidak ada pendukung pion lagi di belakangnya. Sekarang pion ini diserang sebanyak 3 kali dan hanya dibela 2 kali. Erdos menambah pengamanan dengan bentengnya. Putih melanjutkan H3, mencegah perwira hitam menduduki petak G4. Kuda H5 bermaksud ke F4, menyerang menteri. Ian Nepom melanjutkan kuda D5, menyerang menteri. Gajah pukul kuda, balik dipukul pion, dan sambil mengancam benteng. Benteng mundur ke baris ke-7. Ian Nepom memajukan pion C-nya, menyerang menteri. Idenya apabila pion D6 memukul, maka pion hitam E5 menjadi tidak terkawal dan dipukul kuda. Selanjutnya kuda ini akan kuat menempati petak C4 untuk menyerang menteri sambil mendukung dorongan pion bebas D5 untuk maju menyerang gajah dan benteng. Mengetahui itu semua, Erdos akhirnya memilih melakukan pengorbanan kualitas. Ya, benteng ditukar gajah. Gajah pukul benteng dan balik dipukul menteri. Benteng B ke C1 menyerang menteri. Menteri B6. Benteng C8 sekak, memanfaatkan kelemahan hitam yang belum melakukan rokade. Gajah hitam menutup, lalu Ian Nepom melakukan pengorbanan kuda demi membongkar pusat, membersihkan jalan untuk pion D. Balik dipukul pion dan menteri ke F5. Ian Nepom terus melakukan ancaman taktis untuk mencegah hitam melakukan rokade dan secara perlahan menggerogoti kelemahan di pertahanan hitam. Hitam merespon dengan G6, membela kuda sambil menyerang menteri. Tapi langkah ini jelas memiliki kelemahan dengan terbukanya diagonal yang mengarah ke bentengnya. Segera kelemahan ini dimanfaatkan Ian Nepom. Menteri kali E5 sekak sambil mengancam benteng.
Raja ke D7 balik mengancam benteng. Setelah ini apabila menteri pukul benteng lalu raja pukul benteng, maka kedudukan menjadi berimbang. Tapi Yan Nepom memiliki langkah cerdik yang tidak terduga. Benteng C6, sebuah langkah cantik, langkah paksaan yang menyerang menteri. Terpaksa hitam mengambil dengan pionnya, dipukul balik D kali C6, double skak. Karena double skak, rajanya yang harus melangkah. Apabila raja pukul pion, maka benteng ke D6, skak sekaligus mendapatkan menteri. Oleh karena itu, raja melangkah ke C8, menteri pukul benteng. Sekali lagi, Erdos belum bisa memukul pion putih ini karena ada ancaman terhadap gajahnya. Erdos melanjutkan kuda F4, menteri E8 mengancam menteri D7 melakukan skak. Setelah raja bergeser lalu melahap gajah, Erdos melindungi gajahnya dengan kuda E6, dibalas B4. Di sini sebenarnya hitam masih bisa bertahan dengan ketat setelah menteri ke C7, tapi Erdos tergoda dengan pion gratis B4 dan segera memakannya dan membuat gajah hitam menjadi berkurang pengawalannya. Segera Yan Nepom mengeksekusi hal itu. Benteng pukul gajah, balik dipukul kuda. Menteri D7 skak, raja bergeser ke B8, C7, dan akhirnya hitam menyerah karena ancaman mat di beberapa langkah ke depan sulit untuk ditangkis. Apabila dilanjutkan raja A7, maka C kali D8 promosi menjadi menteri sekaligus skak, ditutup menteri, menteri ke D4 skak, ditutup menteri lagi, dan menteri pukul menteri skak mat. Demikianlah partai seru antara Yan Nepomniachtchi dari Rusia saat melawan Viktor Erdos dari Hungaria di ajang Olimpiade Catur Online tahun 2020 ini. Semoga dapat diambil pelajaran dan lebih memotivasi kita dalam belajar catur. Oke, sekarang kita tampilkan kunci jawaban problem catur 3 langkah mat video yang kemarin. Kunci jawabannya menteri ke G4 apabila H kali G4, maka benteng ke G8. Apabila raja pukul benteng, maka H7 skak mat. Di sini apabila raja hitam tidak memukul benteng tetapi melangkahkan misalkan D5, maka benteng ke G7 skak mat. Pada posisi ini apabila hitam melakukan langkah pion misalkan D kali C6, maka menteri ke C8. Langkah satu-satunya adalah melangkahkan pionnya dan benteng pukul kuda skak mat. Dan sekarang akan kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dianalisa. Jawaban problemnya akan kita tampilkan di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.